Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK untuk anak-anak kelas 5. Hari ini kita sudah masuk pada pelajaran ke-9 atau bab 9, yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian walaupun kita masih tetap melakukan pembelajaran daring. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa atau anak-anak dapat memahami tentang cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan tentang cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Ada apa aja kira-kira penyakit menularnya? Yaitu yang pertama ada penyakit influenza atau yang biasa disebut dengan flu, kemudian penyakit kulit, kemudian yang ketiga adalah muntaber, yang keempat adalah demam berdarah atau TB, yang kelima adalah chikungunya. Nah, kalian nanti juga dapat mempelajari pembelajaran hari ini yaitu pada buku paket PJOK kalian pada halaman 147 sampai dengan 153. Nah, penyakit menular pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah influenza. Influenza lebih dikenal dengan istilah flu, dan penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, sesuai dengan gambar 9.2, di situ ada dicontohkan yaitu gejala batuk yang menjadi salah satu penyakit terjadinya penyakit flu. Nah, kita akan belajar tentang penyakit influenza, tentang gejala yang ditimbulkan, yaitu biasanya terjadi pusing, hidung meler, demam, hingga pada sakit pada tenggorokan, batuk, serta sakit kepala. Kemudian, media penularan dari penyakit ini yaitu adalah melalui sistem pernafasan dan air ludah. Tetapi, udara adalah media yang paling cepat menularkan virus ini. Karena biasanya ketika kita flu atau batuk, itu kan virusnya menyebar melalui udara dan kadang tidak sengaja terhirup oleh orang lain atau orang di sekitar kita. Kemudian, cara pencegahan dari penyakit influenza ini adalah yang pertama adalah menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, minum yang banyak, menjaga pola makan kalian, jadi yang dimakan harus yang sehat, terutama yang memenuhi gizi untuk perkembangan tubuh. Kemudian menggunakan masker apabila di tempat umum. Nah, menggunakan masker ini sekarang menjadikan hal yang wajib karena masker ini adalah salah satu cara atau ikhtiar kita untuk membuat diri kita terbebas atau terhindar dari penyakit yang penularannya atau medianya melalui udara. Jadi, karena influenza ini merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui udara, maka untuk kalian ketika sedang sakit flu atau batuk, setidaknya atau sebisa mungkin ketika kalian berada di tempat umum ataupun di rumah, silahkan kalian menggunakan masker agar tidak memberikan virus tersebut kepada orang lain atau tidak menularkan kepada orang lain. Nah, setelah influenza, kita akan belajar tentang penyakit menular yang lain, yaitu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit ini banyak macamnya, seperti panu, kudis, dan kurap. Nah, yang saya contohkan pada gambar 9.4 di situ adalah atau biasa disebut dengan penyakit kurap. Nah, gejala yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit ini adalah yang pertama, bercak-bercak putih pada kulit, karena ini adalah penyakit kulit. Kemudian terasa gatal-gatal, gatal lising nemen, gatalnya yang seperti kulit kering. Kemudian media penularannya yaitu melalui gesekan kulit atau bersentuhan secara langsung. Maka dari itu, biasanya
media yang lain karena ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan si penderita, maka bisa dari pakaian, atau handuk, atau sabun yang digunakan bersamaan atau bergantian. Nah, sekarang adalah cara pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu ialah yang pasti menjaga kebersihan tubuh dengan kalian mandi secara teratur, kemudian pada saat mungkin kulit kalian sedang berkeringat, jangan langsung tidur, atau jangan langsung kalian buat untuk tidur. Kemudian tidak menggunakan handuk atau pakaian bersama orang lain. Nah, ini yang harus kalian hindari. Jadi sebisa mungkin, walaupun itu adalah ayah, ibu, saudara yang ada di rumah, sebisa mungkin kalian harus menggunakan pakaiannya sendiri-sendiri, terutama adalah handuk. Nah, jangan sampai handuknya itu bergantian dipakai 3-4 orang. Karena itu dapat menjadikan penyebab tertularnya atau terjadinya penyakit kulit. Dan yang terakhir ialah mencuci atau menjemur handuk setelah dipakai. Jadi, handuk itu kan basah setelah kalian pakai, maka biasakan langsung dijemur agar apa? Handuk itu segera kering dan tidak ada virus-virus yang menempel pada handuk tersebut yang nantinya dapat menularkan pada kulit kalian. Sehingga ketika kalian mau memakai lagi, handuk tersebut sudah kering. Nah, tidak hanya dijemur, ketika mungkin 3 atau 4 hari, maksimal 1 minggu, handuk tersebut kalau bisa diganti ataupun dicuci, setelah itu dapat digunakan lagi agar virus-virus yang ada pada handuk tersebut bisa benar-benar hilang ataupun sudah mati. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang penyakit menular yaitu adalah muntaber. Muntaber adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan, khususnya lambung, usus besar, dan usus kecil. Nah, muntaber ini disebabkan oleh virus yang bernama norovirus atau bakteri Escherichia coli. Muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan dan minuman yang pada saat kalian konsumsi itu mengandung bakteri. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah sakit perut, mual, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus. Kemudian media penularannya yaitu kontak langsung dengan si penderita, dan dapat ditimbulkan lain yaitu dari buruknya sanitasi air atau lingkungan yang tidak bersih. Dan cara pencegahannya adalah menjaga kebersihan lingkungan, itu adalah hal yang wajib. Kemudian memperhatikan kondisi makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Jadi, pada saat kalian mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkaleng atau berkemasan terutama, kalian setidaknya harus melihat kapan minuman atau makanan tersebut kadaluarsa. Sehingga dapat dipastikan makanan dan minuman yang kalian konsumsi benar-benar sehat dan benar-benar masih dalam kondisi layak pakai atau layak dikonsumsi. Nah, yang keempat kita akan belajar tentang penyakit demam berdarah. Apa itu penyakit DB? Demam berdarah adalah penyakit yang sangat ditakuti karena penularannya yang sangat cepat dan dapat berujung pada kematian. Penyakit ini ditimbulkan karena adanya virus yang dibawa oleh nyamuk bernama Aedes aegypti. Nah, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah yang pertama, demam tinggi, mudah lelah, hilang nafsu makan, kemudian sakit kepala, nyeri di bagian otot dan tulang, mual, muntah, muncul bintik merah di kulit. Nah, media penularannya yaitu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi, media yang digunakan karena virus ini dibawa oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti, maka medianya yaitu melalui gigitannya. Dan cara pencegahannya yaitu melaksanakan gerakan 3M, menguras, membersihkan itu, kemudian mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti dengan cara mengetahui kira-kira di mana habitatnya, dan kita sesering mungkin membersihkan atau kalau bisa menghilangkan genangan-genangan air di sekitar rumah kita. Nah, yang terakhir adalah penyakit yang bernama chikungunya. Nah, chikungunya ini adalah penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk yaitu Aedes aegypti
Nyamuk ini juga yang membawa virus chikungunya. Jadi, nyamuk Aedes aegypti ini adalah nyamuk yang tadi itu juga dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi, penyakit demam berdarah dan chikungunya ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Tapi virusnya berbeda. Kalau pada penyakit chikungunya, virusnya adalah virus chikungunya. Nah, dapat kalian lihat pada gambar yang sudah saya berikan pada gambar 9.9. Di situ adalah salah satu gejala penyakit chikungunya, yaitu muncul bintik-bintik merah pada kulit. Gejala yang ditimbulkan yaitu demam, nyeri sendi dan otot, kedinginan, kemudian sakit kepala, mudah lelah, mual dan muntah, kemudian terdapat bintik merah pada kulit. Media penularannya yaitu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, sama dengan yang terjadi pada penyakit DB. Cara pencegahannya yaitu membersihkan genangan air di sekitar rumah, menutup tempat penyimpanan air, kemudian menguras bak mandi, dan mungkin dapat dilakukan fogging atau penyemprotan. Nah, mungkin biasanya kalau ada salah satu dari tetangga, kerabat kita, atau saudara kita yang terkena DB atau chikungunya, maka pejabat setempat akan segera melakukan fogging atau penyemprotan. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita tentang penyakit menular. Dan hari ini ada tugas yang harus kalian siapkan atau praktekkan atau kerjakan di rumah. Silakan kalian cermati hal apa saja yang harus disiapkan, yaitu adalah baju olahraga, alat tulis, dan buku catatan PJOK. Kemudian langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang jelas menggunakan baju olahraga atau pakaian olahraga. Kemudian cermati pembelajaran yang saya sampaikan. Dan tugas kalian adalah mencatat atau merangkum materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang penyakit menular. Silahkan ditulis bagian-bagian yang dirasa penting dan sebagai bahan untuk belajar kalian. Jadi, tidak perlu semuanya ditulis, tapi kalian pilih atau kalian rasakan mana yang kalian rasa penting, yang dapat kalian gunakan sebagai bahan untuk belajar. Kemudian, ketika kalian sudah selesai merangkum, silahkan dokumentasikan berupa foto kolase dan kalian kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih, saya akhiri dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.